Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia undur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, pagi hari ini saya rindu kita belajar tentang bagaimana menghadapi pencobaan supaya kita menang dari pencobaan. Di mana konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa di mana Yesus dicobai oleh iblis. Saudara, saat ini saya rindu mengajak saudara merenung sebentar. Menurut saudara, apakah Yesus bisa jatuh ke dalam dosa? Apakah Yesus bisa berdosa? Mungkin dari pertanyaan ini saudara memberi banyak jawaban, dan dari banyak jawaban itu tergolong menjadi dua. Ada yang bisa berkata bisa, ada yang berkata tidak.
Saat ini saudara, saya mau menegaskan bahwa Yesus tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Karena kalau dia jatuh ke dalam dosa, maka dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu sempurna. Tuhan itu tidak memiliki bibit dosa dalam dirinya. Dia sempurna dan dia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Dan kalau demikian, apa artinya dia dicobai? Kan tidak mungkin dia jatuh ke dalam dosa. Itulah yang saya rindu kita renungkan, saudara. Bahwa Yesus yang tidak mungkin jatuh dalam dosa, yang tidak mungkin kalah dari pencobaan, itu pun masih dicobai oleh iblis. Apalagi saya dan saudara. Artinya apa, saudara? Saya rindu saat ini, pagi ini, kita sadar bersama bahwa iblis akan terus mencobai kita. Kalau Tuhan yang tidak mungkin jatuh dalam dosa, itu pun dicobai oleh iblis sampai 3 kali. Dan setelah dia kalah, saudara, dia tidak berhasil mencobai Yesus. Kalimat terakhir di ayat 13 itu masih dikatakan, ia undur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya dia masih akan berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Padahal Yesus tidak mungkin jatuh dalam dosa karena dia adalah Tuhan. Itu pun masih diperjuangkan oleh iblis. Iblis tahu Yesus Tuhan? Tahu. Dia berkali-kali berkata bahwa engkau adalah anak Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Dia tahu Yesus adalah Tuhan, dan dia tahu Yesus tidak mungkin jatuh dalam dosa karena dia adalah Tuhan. Tapi itu pun dia masih perjuangkan untuk mencobai Yesus. Artinya sekali lagi, kalau Yesus pun dicobai padahal dia tidak mungkin jatuh dalam dosa, saya dan saudara akan terus dicobai oleh iblis. Itu sebabnya kita perlu belajar bagaimana menang dari cobaan-cobaan iblis. Bagaimana kita berhasil memenangkan segala cobaan iblis dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, saudara, saya rindu kita belajar apa yang menjadi kunci sehingga Yesus bebas atau menang dari pencobaan, dan apa yang perlu kita belajar untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya rindu ada 3 hal yang kita akan belajar, saudara, yang sangat penting untuk kita menang dari pencobaan. Yang pertama, kita perlu mengenali pencobaan iblis. Artinya apa, saudara? Bahwa jika kita berperang, kita perlu mengenali strategi musuh supaya kita tahu bagaimana cara menghadapi musuh. Demikian juga dalam menghadapi pencobaan iblis, kita perlu mengenali strategi atau dalam hal apa atau bagaimana iblis mencobai kita, supaya kita tahu cara menghadapinya. Itu yang pertama, kita perlu mengenali bagaimana dan dalam hal apa iblis mencobai kita. Nah, kalau kita lihat ketika Yesus dicobai sampai 3 kali, saudara, maka pencobaan pertama ketika iblis berkata, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Pada saat iblis mencoba Yesus dan memerintahkan dia untuk mengubah batu menjadi roti, Yesus sedang sangat kelaparan karena dia baru saja selesai puasa. Lihat, saudara, iblis mencobai dalam keinginan daging. Dia tahu Yesus sedang berpuasa dan dia sangat kelaparan, sehingga di sanalah dia masuk. Dia mencoba Yesus dalam keinginan dagingnya, di mana dia lapar, sehingga iblis memerintahkan dia mengubah batu menjadi roti. Kalau Yesus lakukan, berarti dia tunduk kepada iblis. Tapi Yesus menegaskan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Artinya, saudara, bahwa kita harus tahu bahwa keinginan-keinginan daging kita itu menjadi target bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Jadi sadari hal itu. Kenali hal itu, saudara. Pahami hal itu, bahwa saudara harus siaga, berjaga-jaga, supaya jangan sampai keinginan-keinginan daging saudara, hawa nafsu saudara, dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan saudara. Itu yang pertama yang perlu kita kenal. Dan yang kedua, strategi iblis yang perlu kita kenal dalam mencobai adalah ayat yang ke-7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu.
Saudara, setelah iblis gagal mencoba Yesus dalam keinginan daging, dia kemudian memperlihatkan kemewahan dunia kepada Yesus, dan kemudian dia berkata kepadanya bahwa dia akan memberikan itu kepada Yesus jika Yesus menyembah dia. Kemewahan dunia. Artinya saudara, yang kedua, pencobaan yang diberikan oleh iblis adalah pencobaan dalam hal keinginan terhadap kemewahan dunia. Bukankah hari ini juga iblis masih menggunakan itu, bahkan sedang menggunakan itu untuk menjatuhkan dan menghancurkan semua manusia, saudara? Keinginan akan kemewahan dunia. Adakah yang salah akan kemewahan dunia? Tidak ada yang salah dengan kemewahan dunia. Tetapi jika untuk mendapatkan kemewahan dunia ditempuh jalur-jalur yang salah, ditempuh jalan iblis, atau dilakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu artinya sudah melakukan dengan caranya iblis, cara yang jahat, cara yang tidak benar untuk memperoleh kemewahan dunia. Itu yang jadi masalah, saudara. Jadi yang kedua, kenali bahwa iblis mencobai manusia melalui kemewahan dunia. Dengan demikian kita siaga, saudara. Kita boleh meraih kemewahan dunia, tapi jangan pakai cara iblis untuk meraih kemewahan dunia. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, saudara, pencobaan yang terakhir yang diberikan kepada Yesus di ayat 9 sampai 11, di sana diberikan pencobaan yang ketiga kepada Yesus, di mana dia dibawa kepada bubungan bait Allah, dan kemudian iblis berkata, jatuhkanlah dirimu, karena ada firman Tuhan yang berkata bahwa engkau akan ditantang oleh malaikat sehingga kakimu tidak terantuk. Apa itu, saudara? Pencobaan ketiga ini adalah pengakuan. Karena kalau Yesus lompat dari bubungan bait Allah dan kemudian ditatang oleh malaikat, akan ada pengakuan bahwa itu sesuatu yang spektakuler, itu sesuatu yang luar biasa. Artinya, saudara, bukankah di hari ini juga iblis masih terus menjatuhkan manusia, di mana untuk mendapatkan pengakuan manusia menempuh cara-cara yang salah supaya dianggap hebat, supaya diakui. Manusia menempuh cara-cara yang salah. Kenali hari ini, saudara, iblis masih bekerja menjatuhkan, menghancurkan manusia melalui perolehan akan pengakuan. Jadi hari ini kita belajar, kita harus menang untuk melawan, untuk menghadapi segala cobaan iblis. Kita harus menang. Dan cara pertama untuk kita menang adalah kenali dalam hal apa kita dicobai. Di mana yang pertama, iblis masih mencobai manusia dalam keinginan daging. Yang kedua, dalam keinginan kemewahan dunia. Yang ketiga, dalam keinginan akan pengakuan. Hati-hati, saudara, waspada akan ketiga hal itu. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita menang menghadapi cobaan iblis? Kalau kita lihat dalam 3 kali pencobaan ini, saudara, selalu dijawab oleh Yesus, ada tertulis, ada firman. Artinya apa, saudara? Yesus menjawab, Yesus menghadapi segala cobaan iblis melalui firman Tuhan. Dan hari ini pun kalau saya dan saudara rindu menang menghadapi cobaan iblis, selain kita harus mengenal apa yang menjadi strategi iblis, yang kedua, kita harus punya pertahanan. Pertahanan apa yang harus kita punya? Firman, saudara. Kita harus memiliki firman supaya kita menghadapi cobaan iblis melalui pemahaman akan firman Tuhan. Sehingga ketika kita paham akan firman Tuhan, kita tinggal ucapkan firman Tuhan itu. Karena kita mengerti bahwa inilah yang benar, firman inilah yang benar. Kalau iblis mencobai kita, kita berpegang kepada firman Tuhan yang kita pahami. Itu sebabnya strategi kedua untuk kita menang terhadap cobaan iblis, miliki pemahaman akan firman Tuhan. Gunakan waktu-waktu saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Channel ini salah satu solusi bagi saudara untuk setiap hari, setiap pagi untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya membuat 2 channel untuk renungan. Satu renungan pagi, yaitu channel ini, dan kemudian satu renungan malam, yaitu channel audio Alkitab. Kedua channel ini dibuat, saudara, untuk menjawab kebutuhan anak-anak Tuhan, supaya setiap hari
pagi-pagi sebelum bekerja merenungkan firman Tuhan, sehingga sepanjang hari dijalani berdasarkan prinsip firman Tuhan. Dan malam hari sebelum beristirahat renungkan lagi firman Tuhan, sehingga selalu diisi dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Jadi yang kedua, untuk menghadapi cobaan iblis, hadapi dengan strategi memahami firman Tuhan, supaya kita menang melawan iblis. Dan yang berikutnya, saudara, yang menjadi alasan ketiga sehingga Yesus mengalami kemenangan dalam menghadapi pencobaan, di ayat pertama dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun dan tinggal di sana untuk dicobai oleh iblis. Dengar saudara, kemenangan Yesus, alasannya yang ketiga adalah karena dia penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang memberi kemampuan, Roh Kudus itu yang memberi kekuatan. Dan firman ini juga mengajarkan kepada setiap kita untuk kita menang menghadapi segala cobaan iblis, saudara. Selain kita harus mengenal strateginya, selain kita harus punya pertahanan yaitu firman Tuhan, kita juga harus punya kuasa dari Roh Kudus. Kita harus punya kekuatan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah kuasa yang lebih besar dari segala kuasa di dunia ini, lebih besar dari kuasa iblis. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk kita menang menghadapi segala cobaan iblis. Puji Tuhan, saudara. Sekali lagi saya menegaskan, kalau Yesus pun dicobai padahal dia tidak mungkin jatuh dalam dosa, itu pun masih diperjuangkan oleh iblis untuk dicobai. Apalagi saya dan saudara, dia akan terus mencobai kita untuk menjatuhkan kita. Tetapi biarlah setiap kita menang atas pencobaan iblis. Hari ini kita akan jalani hari kita, saudara. Kita akan memulai pekerjaan aktivitas kita. Biarlah apapun cobaan yang akan diberi oleh iblis, kita akan menang bersama dengan Tuhan. Dan kita sudah belajar bagaimana untuk kita menang bersama dengan Tuhan. Kenali strategi iblis. Yang kedua, bagaimana kita menang atas segala cobaan iblis. Miliki pertahanan, yaitu firman Tuhan. Dan ketiga, bagaimana untuk kita menang menghadapi segala cobaan iblis. Miliki kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Itu yang sudah kita renungkan dari firman Tuhan ini, saudara. Biarlah firman Tuhan ini menerangi pikiran saudara, menerangi hati saudara. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Biarlah hari ini saudara diberkati oleh Tuhan, saudara menjalani hari ini dengan penuh semangat untuk menang dari segala tipuan dan cobaan iblis. Tuhan yang memberkati saudara, Tuhan yang menyertai saudara. Sebelum kita menjalani hari ini, saudara, terlebih dahulu kita akan berdoa. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil
dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil.
Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah.
Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.